antara para salafus saleh hanya ada satu pendapat, maka itu ijma. Jangan bikin pendapat kedua. Di antara salafus saleh di dalam kasus tersebut hanya ada dua pendapat, jangan coba-coba bikin pendapat ketiga. Di antara salafus saleh di dalam permasalahan tersebut terdapat tiga pendapat, jangan coba-coba bikin pendapat keempat. Nah, selalu beredar di antara pendapat para salafus saleh. Usahakan selalu batasi apa yang kita sampaikan hanya di dalam menerjemahkan apa yang datang dari para ulama. Posisikan diri kita selalu sebagai penerjemah aja. Oke? Ini akan lebih selamat. Apapun yang kita sampaikan dan lain-lain, pernah nggak coba pikir apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ajarkan dan lain-lain, batasi kalau bisa hanya bentuk itu adalah bentuk terjemahan dari apa yang kau pernah baca atau kau fahami dari penjelasan para ulama. Ini akan lebih selamat. Ya, ini selamatnya mereka yang berada di atas konsep ahlus sunnah, karena tidaklah mereka mengatakan sebuah perkataan kecuali mereka cari tahu dulu ada nggak yang mengatakan perkataan demikian sebelumnya, gitu. Apa dia yang baru mengatakan perkataan ini? Oke, terutama di dalam masalah-masalah yang memang telah diriwayatkan dari salaf. Oh, permasalahannya ada dua macam kan? Permasalahan ada dua macam. Permasalahan yang memang mau usul mau furu, tapi udah diriwayatkan dari salafus saleh. Oke? Nah, konsep ahlus sunnah dalam hal ini, apabila di antara para salafus saleh hanya ada satu pendapat, maka itu ijma. Jangan bikin pendapat kedua. Di antara salafus saleh di dalam kasus tersebut hanya ada dua pendapat, jangan coba-coba bikin pendapat ketiga. Di antara salafus saleh di dalam permasalahan tersebut terdapat tiga pendapat, jangan coba-coba bikin pendapat keempat. Nah, selalu beredar di antara pendapat para salafus saleh. Kalaupun di perkara ijtihadiyah, biarkan kita ngikut ijtihad yang mereka udah ijtihadin. Udah, ikut pendapat itu aja. Oke? Ini permasalahan pertama yang memang telah diwariskan dari salaf. Ini permasalahannya ada dari zaman dulu. Adapun perkara-perkara sekarang, perkara-perkara kontemporer dan lain-lain, yang memang tidak ada diwariskan dari salafus saleh pendapat dalam hal tersebut, maka kita melihat dan menimbangnya minimal di atas kaidah-kaidah yang berlaku dan berjalan dari salafus saleh. Kaidah-kaidah menimbang hukum yang berlaku dan berjalan dari salafus saleh. Jadi seseorang apabila sampai kepada perbedaan pendapat denganmu di dalam perkara-perkara ijtihadiyah, tapi dia juga emang berada di atas kaidah yang benar, kaidah yang diakui, maka nggak salah-salah juga, nggak bisa disalahkan, karena dia melihat dari kaidah yang berlaku juga memang. Kalaupun mungkin sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang kau sampai kepadanya, gitu. Selama dia bukan lagi ngomong kaidah baru, dia bikin kaidah-kaidah baru dan lain-lain, selama nggak begitu, maka ya boleh aja, nggak masalah. Karena itu permasalahan yang toh tidak datang dari salaf, nggak ada dari zaman dulunya. Permasalahan yang memang terbuka, permasalahan yang hanya terjadi di era-era sekarang, di abad-abad terakhir yang tidak ada dari zaman salaf. Adapun permasalahan yang udah datang dari zaman salafus saleh, maka udah nggak usah ijtihad, pakai ijtihad mereka aja, ini lebih selamat. Ya, ini akan lebih selamat bagi seorang muslim yang mencari jalan keselamatan.